Pernahkah kalian membayangkan sebuah kota yang besar dan megah, yang berdiri hampir lebih dari 1000 tahun, akhirnya runtuh dalam hanya 53 hari? Saya Rilo Mahalika Azwajan akan menyampaikan sebuah kisah tentang runtuhnya Konstantinopel dan penaklukannya oleh seorang sultan muda. Jadi Konstantinopel itu apa sih? Konstantinopel adalah sebuah kota yang terletak di antara dua benua yang sekarang berubah nama menjadi kota Istanbul dan terletak di negara Turki. Jadi Konstantinopel ini diyakini sebagai pusat perdagangan kala itu. Jadi banyak pihak yang mencoba ingin menaklukkannya, namun semuanya gagal karena Konstantinopel ini dilapisi oleh 3 pertahanan, diantaranya yaitu tembok-tembok yang besar, nan kokoh, dan lautan yang mengelilinginya, sehingga kota ini diyakini mustahil untuk ditaklukkan. Namun Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, yaitu Konstantinopel pasti akan runtuh, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpinnya dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya. Dikutip dari hadis riwayat Ahmad, dan janji itu ditepati. Pada tahun 1451, seorang pemuda berusia 19 tahun diangkat menjadi seorang sultan Kekaisaran Ottoman yang terkenal dengan nama Sultan Mehmed II. 2 tahun kemudian dia merencanakan sebuah misi besar, yaitu menaklukkan Konstantinopel. Dia bukan hanya sekedar pemuda biasa, dia menguasai banyak bahasa, ilmu militer, filsafat, dan tentu saja ilmu agama. Dia bahkan merencanakan strateginya sendiri. Di situ Sultan Mehmed berpikir bagaimana cara untuk meruntuhkan tembok Konstantinopel yang terkenal sulit untuk ditembus. Maka muncullah sebuah ide di mana sebuah bola raksasa diluncurkan oleh alat untuk menghancurkan tembok tersebut, yang membuat kisah ini menjadi fenomenal. Nah, pada tanggal 6 April 1453, pengepungan Konstantinopel pun dimulai. Konstantinopel dikepung dari daratan dan lautan, namun mereka memiliki satu pelindung, yaitu rantai raksasa yang mencegah kapal-kapal Ottoman untuk memasuki Selat Golden Horn. Lalu bagaimana Sultan Mehmed menanggapi situasi tersebut? Lagi-lagi dia memiliki sebuah ide gila di mana dia memerintahkan pasukannya untuk menaikkan kapal-kapalnya ke sebuah bukit dengan menggunakan batang kayu licin dan menurunkannya kembali ke lautan di sisi lain rantai. Penduduk pun terkejut karena melihat kapal-kapal musuh sudah berada di pelabuhan mereka. Hari demi hari pun tembok Konstantinopel digempur oleh meriam Ottoman, hingga pada akhirnya pada tanggal 29 Mei 1453 Konstantinopel jatuh. Setelah memasuki kota, Sultan Mehmed melarang terjadinya pembunuhan massal. Ia juga menjaga gereja, membiarkan umat Kristiani melakukan ibadah, bahkan mengangkat pemuka agama mereka. Disinilah nilai utama dari sang penakluk, yaitu adil, toleran, dan berakhlak mulia. Ia tidak hanya menaklukkan kota, tetapi juga menaklukkan hati rakyatnya. Ia kemudian menjadikan Konstantinopel sebagai ibu kota baru, yang kemudian dinamakan sebagai Istanbul. Ia membangun masjid, sekolah, dan rumah sakit, dan menjadikannya pusat peradaban Islam. Sultan Mehmed II, Sang Al-Fatih, adalah bukti nyata bahwa pemuda dengan ilmu, iman, dan visi besar mampu untuk mengubah dunia. Ia bukan sekedar penakluk, tetapi juga pemimpin peradaban. Nah, itulah kisah tentang penaklukan Konstantinopel, sebuah kota yang digadang-gadang tidak dapat ditaklukkan oleh siapapun, namun pada akhirnya jatuh kepada umat Islam. Dan juga kisah tentang keteladanan Sultan Mehmed II, Sang Al-Fatih, terkait kepemimpinannya yang adil, bijak,
dan toleransi terhadap umat beragama. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Silahkan like, comment, and share. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.